Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibeng Yahonsu Motor ya. Kali ini saya masih bersama mobil yang sama ya. Dan ini lokasi di tempat saya, di bengkel saya ya. Ya, kemarin yang nanya bengkelnya di mana Om, lah ini dia. Cuman karena kondisinya hujan, jadi sore juga, jadi ya saya tutup dulu. Tinggal 1, 2, 3, kemudian 4 ini kan isinya, yang di sana itu ada sisa 5, itu biarkan hujan dulu karena itu motor untuk dijual ya. Oke, kali ini saya mau membahas tentang kelebihan dan kekurangan mobil sedan ini. Di belakang saya mobil sedan bermesin motor. Mengapa demikian? Karena tentunya setiap mekanisme mesin kita rubah menjadi lebih kecil dari ukuran sebenarnya, itu tentunya mempunyai kekurangan yang sangat berbeda ya. Intinya sangat tinggi lah perbedaannya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan di bagian kekurangannya. Oke, saya katakan kenapa dengan kekurangannya. Yang pertama, mobil ini tentunya mempunyai kekurangan, yaitu di bagian akselerasi kecepatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu tentunya memiliki kekurangan di bagian engine brake-nya sangat tinggi. Jadi harus benar-benar mengontrol kopling dulu. Jadi kopling itu benar-benar dihentikan, diinjak maksimal atau menghentikan putaran mesin sepeda motor, itu baru bisa pindah gigi. Untuk ketika mobil ini sedang engine brake ya. Engine brake itu turunan, seharusnya mesin yang berputar, malah mesin itu terputar oleh roda itu kan. Itu perbandingannya di sana. Jadi kekurangannya yang kedua itu di sana. Kemudian yang ketiga itu di bagian kelistrikannya ya. Tentu video yang kemarin saya upload juga itu di bagian kelistrikan. Mengapa saya pakai aki 2 ya, double aki? Karena mobil ini itu butuh sangat tinggi sekali ampernya ya. Jadi bukan ampere dalam istilah bahasa Madura, itu ampere rumah ya. Jadi ampere tegangan guys. Ya, taretan semuanya itu adalah ampere tegangan. Mengapa saya pakai baterai double? Karena tahu sendiri, mesin sepeda motor ini hanya dapat menghasilkan tegangan listrik 4 ampere yang memang sama-sama 12 volt, tapi ampernya itu lebih yang dibutuhkan itu lebih tinggi di mobilnya ini ya, di mobil sedannya ini. Kemudian yang keempat, kekurangan yang keempat, kecepatannya tidak bisa maksimal guys, tentunya guys ya. Yang namanya bahasa yang pernah saya sampaikan, tidak sebegitu wow sebenarnya. Engine little big power ya. Jadi engine itu mesinnya kecil, mesin kecil tenaga besar itu tidak. Cuman hanya sebatas ya untuk rekomendasi di kepulauan, kemudian untuk senang-senang, kemudian juga untuk menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman. Ini bisa nggak kira-kira mas, ini itu sudah saya persilahkan japri ke komentar, kemudian ke WA saya juga. Namun sebelum lanjut ke kelebihan mobil ini, jangan lupa guys ya, taretan semuanya, jangan lupa untuk mensubscribe dulu ya, untuk mensubscribe dulu, kemudian meng-like dulu, komenlah beberapa untuk kemajuan channel saya.
Dan untuk jawaban teman saya mengatakan dan bertanya, mana bengkelnya Mas? Nah, itu ya. Jadi inilah bengkel saya, ya. Tepatnya di depan wisata Jembatan Mangrove, Kepulauan Sapudi, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur tentunya ya. Dan juga Indonesia umumnya ya. Jadi inilah bengkel saya yang kemarin sempat bertanya di kolom komentar. Kemudian lanjut ke berikutnya. Kekurangan yang berikutnya nomor 5 ya. Kekurangan yang nomor 5 dari mobil sedan bermesin motor ini. Kekurangan yang nomor 5. Jadi kekurangan yang nomor 5 ini itu adalah pada saat kita melakukan perpindahan gigi maju juga ya. Jadi pada saat kita mau pindah gigi itu harus benar-benar mesin kampas koplingnya itu harus benar-benar dihentikan ya. Kemudian pada saat pindah gigi ketika itu nggak langsung nyantol, berarti itu masih terjadi putaran di penghubung antara mesin sepeda motor dengan as prosneling mobil ya. Kemudian kelebihan daripada mobil ini ya, lanjut ya kepada tadi sudah saya jelaskan kekurangannya, kemudian kelebihannya sekarang ya. Kelebihan daripada mobil bermesin sepeda motor ini yang tentunya menjadi poin pertama. Bahaya coy, petirnya menyambar. Oke ya, subhanallah aja ya. Semoga kita diselamatkan dari segala sesuatu yang tidak memungkinkan terhadap diri kita dan Anda semuanya. Dan juga saya selalu berdoa kepada Anda yang telah mensubscribe channel saya, semoga diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam segala urusannya juga. Terima kasih sebelumnya yang telah mensubscribe, kemudian telah like, kemudian juga telah berkomentar demi kemajuan saya. Lanjut ke spesial keuntungan daripada mobil sedan ini, kelebihannya ya. Kelebihan yang pertama itu pasti di bahan bakar. Bahan bakar yang pertama itu kemarin sudah saya tes, bahan bakarnya itu sangat irit sekali guys ya. Jadi perbandingannya kalau saya ukur kemarin itu pada saat saya berkendara ke jarak sekitar 8 km itu 8 km itu setengah liter nggak habis sih, bolak-balik berarti 16 kilo 16 km saya pakai setengah liter. Itu masih aman guys. Jadi berarti sekitar 25 sampai 30 literan itu 1 liter ini masih sanggup untuk mobil ini ya. Dengan mesin kapasitas mesin Jupiter MX ya. Itu dia. Kemudian kelebihan yang kedua tentunya di bagian ini pada saat hujan ya, mesin sepeda motor ya kan, mesin sepeda motor bisa dikendarai dengan beratap mobil gitu kan. Itu keuntungan yang kedua guys. Oke taretan ya, itu keuntungan yang kedua pasti. Daripada naik sepeda motor yang pada saat kehujanan, kita kehujanan, lebih baik naik mobil ya dengan bermesin sepeda motor. Oke kan ya, gitu. Jadi keuntungan yang kedua itu sangat unik sekali sebenarnya ya. Lanjut ya, mobil ini ketika akan dikembalikan lagi ke pengaturan semula atau kembali ke pengaturan awal, jadi ini masih bisa guys. Jadi mobil yang saya buat ini menggunakan mesin sepeda motor, ketika mobil ini dikembalikan lagi dengan mesin aslinya itu masih bisa, karena saya buat baik dari pembuatan pangkon mesin sepeda motornya, kemudian pemasangan rantai puli-pulinya, penghubung antara as prosneling dengan bearing duduknya itu tidak saya las. Jadi pangkon yang ke sasis mobil itu tidak saya las, semuanya saya baut. Jadi ketika mobil ini dikembalikan ke mesin aslinya, memasukkan mesin aslinya, jadi ini tidak mempengaruhi guys. Jadi
mohon maaf ya sekali lagi kepada pecinta mobil Akot. Bukan saya itu merusak mobil saya, bukan saya tidak peduli dengan mobil saya, hanya karena saya penasaran, benarkah sih tuh mobil ini menggunakan mesin motor dia mampu berjalan ya. Jadi saya membuat ini hanya menjawab pertanyaan saya sendiri. Saya sebagai seorang mekanik yang tentunya ketika ada ilmu baru atau pengetahuan baru tentang sesuatu di teknik, ketika saya masih mampu mencobanya, saya akan mencobanya. Jadi saya masih mencintai mobil sedan ini, guys. Dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang terakhir saya sampaikan terima kasih ya, karena hujannya semakin mengerikan, guys ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi saya mohon subscribe-nya ya, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa untuk mengelek, kemudian juga jangan lupa untuk nge-share ke teman-teman. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dan sampai jumpa di konten berikutnya, tetap di dunia teknik mekanik otomotif. Selanjutnya saya akan membuat video yang lain lagi lah dulu tentang sepeda motor dulu, karena mobil ini masih tetap saya pakai dulu ya dengan mesin ini seadanya dulu. Kemudian saya kembangkan lagi nanti ini ya di bagian ininya, guys ya, di bagian ini ya. Jadi nanti akan saya kembangkan lagi di bagian prosneling. Saya akan buat prosneling motor itu ada di sini, jadi ya nanti saya akan buat lagi. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat berkarya, berjuang terus, teknik mekanik otomotif Indonesia.